Oke, selamat pagi ya. Jadi ini review kali ini untuk Chevrolet Captiva. Captiva Chevrolet ya, kebo atau badak tuh mobil sebutannya ya, kalau nggak salah karena memang gede ya. Gede, ada versi diesel, ada versi bensin ya. Nah, ini kan mobilnya menggunakan headlamp projector ya, H7 bolamnya ya, karena namanya mobil-mobil Eropa ya. Pasti kebanyakan adalah H7, bukan H11, bukan H4, bukan H1, iya mungkin ya. Pokoknya Chevrolet lah H7, H1 biasanya. Ya, lampu dekatnya H7 proyektor, lampu jauhnya H1 ya. Nah, ini ya, Captiva ya. Tapi ini saya nggak tahu Captiva tipenya, kan ada yang udah facelift, ada yang belum ya. Intinya adalah seperti ini. Nah, yang facelift atau tidak adalah cuma beda di proyektornya ya. Tapi tetap H7 pakainya ya. Nah, ini kita akan demokan ya. Jadi bohlam yang bagus itu satu ya. Saya ulang-ulang terus. Kenapa? Mungkin Anda bosan dengar suara saya lu ulang-ulang terus. Iya, berarti Bapak IQ-nya tinggi yang nonton kalau sudah tahu saya ulang-ulang terus. Tapi masih banyak di luaran yang IQ-nya IQ rendah, IQ jongkok. Ya, saya ngomong apa adanya to the point. Kalau merasa saya ngomongnya kasar ya nggak usah nonton. Itu aja, nggak usah beli. Ya, karena banyak sekali yang kita udah ngomong diulang-ulang masih bertanya lagi di WhatsApp. Ya, masih yang belum jelas, masih yang belum paham ya. Jadi makanya saya tekankan lagi, saya ulang-ulang terus buat Anda yang IQ-nya tinggi mungkin merasa bosan ya. Satu, syarat bolam bagus itu watt dan looks-nya gede. Gedenya itu dalam arti adalah sesuai dengan spesifikasi. Spesifikasi LED ini adalah 30 watt. Banyak orang demen dibohongin ya. Di kardusnya ditulis 60 watt, di kardusnya ditulis 120 watt, di kardusnya ditulis 150 watt. Lumennya 50.000 lumen, lumennya 30.000, 10.000, 20.000. Seneng dibohongin dengan yang tulisan di kardus. Seneng juga dengan yang suka dibohongin di spesifikasinya. Indah-indah ditulis di Tokopedia. LED ini, terang, tembus hujan segala macam, tapi kenyataannya pas Anda beli spesifikasinya tidak sesuai. Seneng, banyak orang yang seneng dibohongi ya. Seneng dibohongi, seneng dengan deskripsi, seneng dengan kardusnya yang mewah-mewah, padahal kardusnya juga asal tulis. Saya menjual bolam ini hanya dengan kardus abal-abal. Saya tidak mementingkan kardusnya, yang Anda harus pentingkan adalah LED-nya. Karena kenapa? Setelah barang dipasang, kardus paling Anda buang, Anda simpen di gudang ya. Tidak berguna itu kardus. Yang berguna apanya? LED-nya. Ya, satu, syarat bolam bagus, watt dan looks-nya harus gede. Ini levelnya cuma di 30 watt ya, nggak bisa dibilang 40 watt, dibilang 50 watt nggak bisa, dibilang 62 watt nggak bisa. Pokoknya 30 watt real. Realnya itu diukur menggunakan wattmeter. Wattmeter ini Anda bisa beli di online ya, beli di online, beli dimanapun Anda bisa coba. Barang sampai Anda coba ya. Barang sampai Anda coba, Anda tes 30 watt atau tidak, seperti itu. Ya, jadi wattmeter ini adalah untuk pengujian. Jadi real, kita berbicara real ya, bukan berbicara tulisan. Saya juga bisa sebenarnya bikin kardus atau kita bikin spesifikasi ditulis 60 watt saja. Tapi kan namanya saya membohongi Anda, gitu ya. Nah, ini 30 watt, level lux-nya 3100 lux. Kita tidak bisa mengukur lumen karena alatnya mahal ya. Alatnya mahal, namanya luminous flux ya. Ada alatnya berbentuk bola, sphere ya, bola. Nah, ada alatnya bola, jadi bolam itu mesti ditaruh di dalam bola itu. Terus ada namanya luminous flux meter ya, yang bisa membaca berapa lumennya ya. Yang mestinya beli itu di Indonesia mungkin si merek terkenal, Philips, Osram, Autovision ya, Pro7, bos-bosnya harusnya mempunyai itu alat ya. Mempunyai itu alat, karena kenapa? Mereka merek-merek besar. Si Jungki ini jualan ecek-ecek bro, cuma sebutir pasir dibandingkan mereka. Kita bukan berbentuk PT, kita ini perorangan ya, perorangan. Jadi yang mestinya punya adalah
pemegang merek besar ya, membuktikan bahwa sesuai dengan spesifikasinya ya, spesifikasi lumensnya berapa ya, seperti itu. Nah, saya tidak bisa mengukur lumens, tapi kita bisa mengukur flux. Flux yang bukan flux, lux, LUX, dengan menggunakan alat like meter ya, seperti Anda sering nonton di sini. Ini namanya like meter. Nah, Anda juga bisa beli, ini harganya murah, 100.000, 200.000. Jadi menurut patokan saya ini diukur dengan lux meter 30 watt itu 3100 lux. Jadi sudah lumayan terang 3 kali dari standar bolam halogen ya, seperti itu. Nah, jadi wattnya sudah gede, luxnya sudah gede, harus stabil syarat kedua. Jadi stabil ini tidak boleh ngedrop ya. Peralatan elektronik kalau yang ngedrop itu namanya jelek ya. Semua peralatan elektronik kalau ngedrop jelek. Misalnya Anda punya power supply, Anda punya trafo, Anda punya power amplifier buat main SPL di mobil ya. Kalau panas kan ngedrop ya. Jadi nggak boleh ngedrop ya. Ngedrop boleh tapi ada batasan, tapi sebaiknya tidak boleh ngedrop ya. Bolam ini tidak ngedrop, saya jamin. Banyak LED di luaran yang ngedrop. Watt awalnya memang gede, tapi setelah 5 menit kemudian turun ya. Setelah 5 menit kemudian turun, padahal itu belum disiksa. Belum disiksa aja udah ngedrop, gimana disiksa? Disiksa itu dalam arti adalah dipakai dalam jangka waktu lama. Karena kenapa? LED ini kan ditaruh di ruangan mesin. Ruangan mesin itu panas, bro ya. Kita mencoba LED di ruangan ini suhu paling 30 derajat, 31. Ya, karena di Jakarta kan panas ya. 30 derajat ini di suhu ruangan ya. Nah, sedangkan di ruangan mesin adalah LED dinyalakan adalah 80-90 derajat. Jadi belum disiksa aja di atas meja dicoba udah ngedrop. Gimana dicoba di mobil? Seperti itu ya, paham. Jadi tidak boleh ngedrop. Syarat ketiga adalah harus adjustable ya. LED ini adjustable, bro ya, bisa diputar 360 derajat bebas. Anda mau taruh posisi kabel di atas atau posisi kabel di bawah, Anda bisa tarik maju tarik mundur, ininya bisa didorong maju, bisa dimentokin ya. Nanti juga kita akan ukur ya, ini adalah halogen H7. Nanti kita akan ukur dari dasar ini ke titik poin tengahnya berapa, sama ini juga akan kita ukur. Kebanyakan dia nggak pas, tapi kita akan pasin dengan cara nanti kalau misalnya kalau tingginya kurang, nanti akan kita kalibrasi, ini akan kita gerus supaya dia bisa lebih ceper. Kenapa? Karena bolam asli dari bawaan pabrik itu kurang ceper ya. Kenapa saya nggak tahu, karena mungkin mesin CNC dia cetakannya jadi seperti Anda mencetak plastik pasti ada sisa di pinggir ya, atau mereka kurang gerus segala macam, saya juga nggak mengerti. Intinya adalah barang Anda beli di saya kalibrasi ulang. Seperti itu. Akan kita ukur tingginya menggunakan sigmat ya, supaya outputnya sesuai dengan halogen ya. Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED ya, tentu kita patokannya terhadap halogen. Itu aja, simple ya. Keempat, serviceable. Bolam ini bisa diservis. Servisnya juga dalam arti kalau chipnya mati kita bisa replace, seperti itu ya, selama stok chipnya ada ya. Kelima adalah bayangan gelap. Kita butuh LED bayangan gelapnya kecil ya. Banyak yang jual di pasaran bayangan gelapnya gede. Kita intinya pokoknya butuh yang kecil. Makin kecil bayangan gelap, makin tidak gelap, makin bagus ya. Ini bayangan gelap hampir tidak ada, bro ya. Kecil ya, tidak terlalu gelap. Itu yang kita butuhkan. Makin tidak ada bayangan gelap makin bagus. Karena kenapa? Halogen itu adalah sinarnya 360 derajat ke seluruh arah. Dia mau ke sini sama, mau ke sini sama, mau ke situ sama. Jadi 360 derajat. Perambatan sinarnya 360 derajat. Nah, sedangkan LED ini karena LED-nya itu dua sisi, kanan dengan kiri. Kalau dilihat dari sana kanan dengan kiri, atau di saya depan atau belakang. Nah, sinar ini ke situ pasti banyak, ke sini banyak. Nah, yang kesininya ini kan bayangan gelap dan kesininya bayangan gelap. Nah, bayangan gelapnya itu harus kecil dan tidak boleh terlalu gede. Kenapa ini bayangan gelapnya bisa kecil? Karena dia menguntungkan. Lensanya ada chip. Lensanya ada chip. Chipnya ada lensa, ya. Chipnya ada lensa. Nah, saya sudah pernah membongkar, ya, LED ini. Ini kan cembung nih lensanya, jadi seperti cembung. Nah, lensanya ini kita potong. Wah, ternyata sinarnya nggak bagus ya. Jadi lensa ini ada guna bro, ada guna gitu ya, bukan nggak ada guna loh.
Lensa ini ada guna untuk pembiasan, jadi supaya sinarnya itu bisa 180 derajat, bisa ke sini, bisa membantu yang ke sini 180 derajat. Kalau chip LED yang pipih doang itu sebenarnya merugikan. Kenapa? Karena sinar yang merambat ke sininya nggak bisa karena ini nggak ada lensa. Fungsi dari lensa kan untuk pembiasan, ya seperti itu. Saya sudah pernah mapas loh. Pas dipapas, bukannya hasilnya malah bagus, malah bayangan gelapnya gede, gitu ya. Makanya kenapa saya lebih rekomendasi tipe ini untuk soal bayangan gelapnya kecil dan tidak terlalu gelap. Memang kadang-kadang ada orang yang membantah omongan saya, itu mah sisa-sisa cahaya. Ya iyalah sisa-sisa cahaya, karena hebat sekali ya kalau di sininya lebih terang dibandingkan yang di sini, ya nggak mungkin. Tapi intinya adalah gara-gara dia chipnya ada lensa, itu menguntungkan seperti itu ya. Nah, syarat ke 5 tadi kan bayangan gelap, syarat ke 6 adalah tidak storing ya, tidak storing. Jadi ini penting bro. Kenapa LED itu banyak yang storing? Karena drivernya ada filternya nggak begitu bagus ya. Storing ini dalam arti banyak, bisa mengganggu radio mobil Anda nyalakan radio, dia terganggu. Satu, kedua, mobil zaman sekarang itu throttle by wire, jadi digas nanti bisa nggak respon segala macem itu ya. Saya sih pernah nemuin kasus di Honda Brio seperti itu, digas dia nggak respon, lampu mati digas normal. Jadi intinya adalah dia storing ya. Banyak juga orang yang memasang LED indikator high beamnya tidak nyala. Nah itu boleh dibilang dimasukkan dalam kategori bolam LED tersebut storing. Kenapa? Karena drivernya sistem bypass ya, terutama di lampu H4. Tapi ini di lampu H7 saya tidak perlu cerita karena tidak ada hubungannya ya. Nanti di kesempatan lain kita akan mereview soal H4. Kenapa sih kok lampu indikator high beam saya nggak nyala? Ya itu karena drivernya ecek-ecek. Drivernya sistemnya simple. H4 itu harusnya dual channel drivernya. Sedangkan banyak pabrikan LED supaya menghemat budget, menghemat biaya, dia drivernya single. Bagaimana supaya dia bisa jauh dekat? Di bypass. Gitu ya. Jadi harusnya drivernya dual channel. Ya, seperti itu. Ini tidak storing, saya jamin. Ke-7 soal pendinginan, ini bagus lah pendinginan, kipasnya udah lumayan besar ya. Double cooper juga, pendinginan dari tembaga ya, bukan aluminium. Jadi sistem teknologinya ini adalah di tengah ada batang tembaga ya. Double, tembaganya double bukan single. Philips single, Osram single, ini double, jadi lebih bagus. Sama seperti Anda beli cheeseburger yang double atau Big Mac kan lebih bersusun kan, Anda dagingnya lebih nikmat. Sama kalau dalam hal ini, bukannya kita buat makan, tapi makin gede volumenya, makin pendinginan. Jadi maksudnya batang tembaganya makin banyak, makin bagus karena volumenya makin gede. Transfer panasnya bisa makin cepat ya, sama seperti selang air. Selangnya makin gede, tentu aliran air bisa makin lebih, debitnya makin lebih besar ya, seperti itu. Nah, ini dipasang untuk Chevrolet Captiva ya, penting, lebih penting lagi kenapa dia harus bisa adjustable, karena dia aslinya proyektor ya. Dan pemasangan ini harus vertikal tegak lurus dengan bumi ya. Nah, kalau ini sudah dipasang ke dalam sini, Anda tidak bakal tahu di mana vertikalnya ya. Oke, kita akan langsung pandu pemasangan di headlamp ya. Jangan lupa nanti kalau pasang ininya dulu. Saya pernah jual tipe H7 ya, yang customernya juga nggak begitu paham, taunya dia serahkan ke bengkel. Nah, bengkel itu saya juga nggak mengerti dia paham atau tidak, tapi ada unsur kesengajaan ya. Ini dipasang itu harus ininya begini, yang bagian banyaknya itu di bawah, bukan begini ya. Makanya untuk Anda yang masang di bengkel atau pasang sendiri pun, Anda silakan WhatsApp ke saya hasil pemasangan Anda. Nanti saya akan koreksi benar atau tidak. Anda bisa WhatsApp 0898 269 3838. Gratis bro ya. Jadi Anda masang yang benar. Ini begini ya. Jadi maksudnya begini ya. Ini kan Anda masang kan, lepas dulu ininya, Anda pasang di sini nih ya. Ini kan aslinya bolam asli pasti begini bawaan pabrik ya. Nih, ini Anda di mobil cabut dulu soketnya, buka kelipannya, copotin bolam aslinya ya. Pasang ininya sesuai, ininya knocknya di sini ya, ini di sini. Pasang ininya ya, yang bagian tingginya itu di luar begini, bukan begini. Begini adalah salah.
begini salah ya. Saya pernah menemukan customer yang memasang begini. Saya nggak mengerti dia masang di bengkelnya unsur kesengajaan atau unsur nggak paham ya. Hati-hati buat Anda. Jadi lebih baik Anda pasang sendiri tapi minta panduan dengan saya gratis bro ya. Kenapa masangnya begini salah? Karena kan kalau lihat ini begini ya, ini kan harusnya di bagian dalam. Jadi jangan sampai terbalik ya. Ya, begini yang benar ya. Kalau lihat ini begini tuh. Ya. Ini begini kunci. Selesai. Ya, udah selesai, bolamnya masuk. Tinggal dorong. Selesai. Ya. Seperti itu. Simple kan? Nah, bohlam ini apa keunggulannya? Dia full adjustable. Full adjustable itu dalam arti bisa diputar kanan kiri. Ya, saya selalu bilang bohlam ini harus vertikal. Harus vertikal. Nah, bagaimana cara Anda melihat vertikal kalau ininya di depan? Anda nggak tahu vertikalnya kemana. Nah, makanya ini ada garis patokan. Jadi Anda harus masang ininya, garisnya patokannya lurus ke bawah. Ya. Pak, kabelnya di bawah atau di atas? Bebas bro. Anda mau kabel di atas juga bisa. Gini, yang penting ininya lurus. Ya, lurus. Lurus. Ya, lurus. Harus vertikal, tegak lurus. Ya. Oke, kita akan demokan nyalanya ya. Kita akan demokan nyalanya. Nih, kita sorotkan ke depan tembok ya. Nah, lihat langsung di depan tembok. Nah, ini hasil outputnya ya. Ini hasil outputnya seperti ini. Ini di Captiva versi pertama. Kalau yang versi kedua kayaknya sudah step cut off ya. Ini model JDM, Japanese domestic market. Ininya garis lurus, ininya naik ya. Kalau yang step cut off proyektornya nggak seperti ini. Tapi ini memang asli punya Captiva. Tapi Captiva kalau nggak salah sudah facelift ya, 2 kali kalau nggak salah. 1 kali apa 2 kali, pokoknya intinya ada 2 tipe, Captiva lama dengan Captiva baru ya. Saya nggak begitu paham tipe mobil karena kebanyakan ngafalin tipe-tipe mobil, tapi intinya yang saya tahu seperti itu ya. Jadi ini adalah headlamp Captiva asli, kita dapat ya, hasil outputnya akan seperti gini ya. Ini patternnya sama seperti halogen ya, 100% sama seperti halogen, dan ini Anda bisa putar ya. Saya merekomendasikan Anda pasang tegak lurus, tapi Anda bisa putar tuh. Anda bisa tarik mundur. Nah, Anda tarik mundur nih. Nah, ini Anda agak tarik mundur. Kalau Anda tarik mundur, ininya akan lebih membesar nih. Ininya akan membesar. Jadi efeknya apa kalau ininya membesar? Sinar itu lebih dekat ke bumper Anda, ke bumper mobil Anda. Tapi kalau Anda dorong maju, ininya akan lebih mengecil, tapi sorotannya agak jauh di depan bumper Anda, tapi lebih jadi istilahnya sorotannya lebih far ngomongnya ya. Ngomong gimana ya? Anda praktek sendiri dah ya. Jadi Anda bisa tarik maju mundur ininya nih. Ya, Anda bisa putar ininya ya. Anda bisa putar nih, Anda lihat ke sini nih. Anda bisa putar ini. Anda bisa dorong maju, Anda bisa tarik mundur ya. Anda tarik mundur ininya, dia agak lebih membesar kan? Saya udah bilang agak lebih membesar ininya. Di sini kelihatannya sedikit, tapi prakteknya jauh, bro. Prakteknya jauh ya, karena makin jauh dia akan gesernya makin banyak gitu aja. Karena ini kan dekat cuma 1-2 meter di depan tembok. Kalau prakteknya bisa 10 meter akan kelihatan tuh efeknya. Ya. Jadi pemasangan PNP sebenarnya ini ya bisa diputar adjustable, jadi keuntungannya itu. Ya, kenapa saya membuat suatu syarat bohlam itu karena kita banyak sekali yang WhatsApp ya, Pak saya mau cari bohlam bagus. Nah, bohlam bagus itu bagusnya bagaimana? Nah, makanya kenapa kita harus membuat syarat bohlam bagus. Ada 7 ya, saya ulang karena masih banyak yang belum paham atau nontonnya skip ya. Watt dan luxnya harus gede ya, itu wajib ya. Ini levelnya cuma di 30 watt, nggak bisa lebih ya. Kedua adalah harus stabil. Stabil ini penting bro. Anda kalau wattnya udah gede tapi kalau nggak stabil juga percuma. Buat apa? Ya. Ketiga adjustable penting banget. Tadi saya udah ngomong harus vertikal. Ya. Nggak bisa masangnya horizontal bro. Karena vertikalnya ini ya, vertikalnya ini sama dengan vertikalnya ini. Ini vertikal. Kalau ini horizontal, ini horizontal. Jadi Anda harus masangnya vertikal patokannya dari ini. Karena kalau di lensa depan kan Anda nggak tahu nih vertikalnya kemana, karena kan ketutupan lensa. Anda harus lihat bagian belakangnya.
harus tegak lurus ya, seperti itu. Keempat, serviceable, itu syarat bonus. Kelima, bayangan gelap ya, kecil 360 derajat, sudah pasti bagus. Tidak storing, saya jamin. 7, soal pendinginan oke ya. Pakai proyektor itu memang outputnya tipis. Saya ngomong apa adanya to the point. Beda dengan reflektor dengan lampu LED atau HID yang akan outputnya lebih padat. Pakai LED itu tipis karena dia spread dan patternnya, cut off-nya bagus ya. Jadi saya ulang, pakai proyektor itu memang tipis outputnya. Tipis, kenapa tipis? Karena dia merata dari kanan ke kiri, outputnya bakal tipis, tidak bisa padat. Seperti itu. Keuntungan pakai proyektor, outputnya, patternnya pasti bagus, cut off-nya bagus, lebar, merata. Tapi kalau Anda mau tebel, nggak bisa, seperti itu ya. Jadi memang karakternya proyektor seperti itu, outputnya tipis. Sedangkan kita mau terang butuh tebel, tapi ini sudah lebih oke dibandingkan Anda pakai halogen lah ya. Halogen cuman 1000 lux dan panas, wattnya gede, sedangkan ini 3 kalinya ya, warnanya putih, 5500 Kelvin ya. Jadi ini untuk Chevrolet Captiva tipe H7. H7 ini sama dengan mobil Wuling Convero, Wuling Cortez ya, yang versi bawah ya, bukan yang versi atas. Pakai H7 juga ya. Jadi Anda bisa beli juga buat Wuling ya, yang sama-sama menggunakan proyektor Convero yang 1,8 kalau nggak salah, atau 1,5 ya, L ya atau apa tipenya saya nggak tahu, dan Wuling Cortez yang tipe bawah ya. Saya rasa cukup reviewnya ya. H7 tipenya ya, 30 watt, 3100 lux ya. Oke, kira-kira kalau ada yang mau ditanya silakan komentar di bawah. Saya rasa cukup ya. Anda bisa beli bolam ini melalui Bukalapak, username-nya Juragan Lampu. Shopee F3 Moto Lighting, itu reseller saya. Tokopedia Anda bisa beli di reseller Juragan Lampu atau Juragan Lampu Jungki Wenas. Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA. Oke, cukup. Terima kasih. Oke, selamat siang ya. Hari ini hari Minggu, saya menunggu customer untuk datang pasang. Ini reviewnya buat fog lamp Yaris ya, 2010 kayaknya. Jadi saya rekomendasi tipe GL3 ya, fog lamp Yaris menggunakan H11 kalau nggak H16 ya. GL3 3 warna, maksimal 3600 lux ya. Karakternya tipe ini, outputnya dia akan lebar ya, lebar sekali bro ini tipe ini ya, lebar sekali dan padat ya, karena ini fog lamp 3 warna paling terang saat ini. Paling terang saat ini, saya ngomong apa adanya to the point karena saya belum menemukan yang wattnya bisa mencapai 32 watt. Kita berbicara 30 watt saja, 32 wattnya kita korupsi, tapi korupsinya bukan lebih rendah, tapi korupsi lebih tinggi ya. Sebenarnya realnya bolam ini adalah 32 watt, tapi kita bicara 30 watt saja ya. Double Cooper PCB, chip dempet ya, chip dempet, chip kuning jangan chip putih, dempet, bisa adjustable. Dia bisa ditaruh di bawah, putihnya atau kuningnya yang di bawah. Jadi efeknya adalah kuning taruh di bawah, sinar kuning akan lebih jauh. Kalau putihnya taruh di bawah, sinar putih akan lebih jauh. Jadi full adjustable ya. Pemasangan juga gampang, tinggal PNP. Ini kabel sudah dirajut, driverless, jadi tinggal colok ya. Kalau Anda colok begini nggak nyala ya Anda balik, simple kok ya. Pemasangan sendiri bisa, tapi kalau Anda berposisi di Jakarta, jika Anda ingin datang ke workshop mau saya pasangin boleh ya. Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Untuk saat ini free ongkos pasang ya, tapi kalau yang ribet-ribet ya dikasih ongkos pasang ya, kita tidak menolak ya, seperti itu. Jadi satu, syarat bolam bagus, watt dan luxnya harus gede. Saya berbicara apa adanya to the point, ini realnya adalah 30 watt ya, 3600 lux maksimum. Kedua, stabil, iya saya jamin. Ketiga, adjustable, tadi seperti saya sudah cerita, ini adjustable ya, maju mundur putar bisa. Keempat, serviceable, tidak bisa diservis, rusak, buang. Bayangan gelap kecil, iya bayangan gelap kecil. Kenapa kita harus mempunyai pakai LED yang bayangan gelapnya kecil? Supaya outputnya bisa menyerupai halogen 360 derajat ya, bayangan gelapnya kecil sekali ya. Makin kecil makin bagus, makin tidak lebar makin bagus. Jadi makin sempit
makin tidak gelap makin bagus. Tidak storing ya, bolam tidak boleh storing, saya jamin ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu komponen kerja elektronik mobil Anda, jadi tidak perlu takut. Ketujuh, soal pendinginan, ini heatsinknya ada ya, it's okay. Nah, kalau untuk di fog lamp, Anda penting karet ini harus tebal supaya ngepres ke dudukan lampu ya. Buat Anda yang masang sendiri di rumah, kalau belinya melalui online silakan, kita akan pandu juga pemasangannya ya. Kenapa saya bilang karet ini penting? Karena banyak orang memasang fog lamp terus fog lampnya masuk air ya, karena karetnya nggak ngepres. Dan sistem pembuatan LED-nya itu bukan menggunakan batang di tengah, tapi di sininya ada bolongan. Nah, bolongan itu jadi kipas tiup itu tembus angin ke dalam, jadi air bisa masuk. Nah, kalau ini adalah kedap ya, walaupun ini bisa diputar tapi di sini ada seal ya, jadi aman. Intinya aman. Karet ini juga tebal, ngepres ya, ngepres tuh ya. Dan ini bisa di adjustable ya, jadi maksudnya Anda bisa pasang begini atau Anda pasang begini. Efeknya apa? Ya tadi saya bilang, kalau kuning, chip kuningnya di bawah akan sinar kuning lebih jauh. Tapi kalau chip putihnya di bawah, sinar putih akan lebih jauh. Mana yang suka menurut Anda silakan pilih sendiri. Cuma saya rekomendasi chip kuning di bawah supaya sinar kuning lebih jauh ya, seperti itu. Ini terang sekali bro, 3600 lux maksimum ya. Jadi kenapa dia bisa berubah warna? Karena dia ada dua buah chip, bisa putih, bisa kuning. Chipnya ada chip putih, ada chip kuning. Putihnya bisa nyala sendiri, kuningnya bisa nyala sendiri. Bisa nyala dua buah chipnya putih kuning ya. Putihnya ini 3300 lux, kuningnya ini 3400 lux, putih kuningnya bisa maksimum 3600 lux. Kapan dipakai? Pada saat warna putih saja, pada saat jalanan kering. Kapan dipakai warna kuningnya? Pada saat hujan atau kabut. Kapan dipakai putih kuningnya? Jika Anda ingin output yang lebih terang. Misalnya Anda di jalan tol Trans Jawa yang gelap di Cipali, nah itu Anda butuh. Di jalan tol Cipali Anda pakai lampu LED ini ya, Anda jalan sendiri malam kan gelap tuh, nggak ada lampu, sepi misalnya jalanannya ya, jadi Anda nyalakan ini, outputnya lebar sekali bro. Jadi satu jalan dari kanan ke kiri, 3 jalur, 2 jalur, 3 jalur akan tersapu semuanya. Kenapa saya ngomong begini? Karena kemarin ada customer saya WhatsAppin saya, Pak saya udah mudik duluan, saya cuma nyalain fog lamp di tol Cipali, katanya dia udah mumpuni. Memang gelap, tidak ada lampu, sudah sangat mumpuni. Outputnya dari kiri ke kanan kesapu semua, dia bilang seperti itu. Karena testimoninya hanya berupa WhatsApp ke saya, dia berterima kasih ya. Oke, kita kasih jempol, atau saya biasanya kasih salam gitu saja. Tapi kalau saya dikirimkan videonya, saya bersyukur, saya akan upload ke YouTube ya. Jadi buat Anda yang sudah beli ini LED, jika Anda merasa puas, jika Anda merasa tidak puas, Anda silakan bikin videonya. Apa kekurangannya, apa kelebihannya, apa kejelekannya, Anda silakan ngomong sebebas mungkin ya. Silakan kirimkan ke saya ke WhatsApp, saya akan upload ke YouTube ya. Saya orangnya nggak mau istilahnya wah bagus-bagus aja kita ngomongin. Saya juga perlu jeleknya gitu loh. Kenapa saya perlu jeleknya? Karena saya perlu masukan gitu loh. Oh ternyata bolam ini jelek gitu. Jadi saya juga udah nggak mau jual kalau jelek. Saya orangnya begitu, karena saya orangnya hobi ya. Kalau ketahuan jeleknya saya udah nggak mau jual. Ya seperti Automax dulunya bagus saya bilang, tapi sekarang udah ketahuan jeleknya bro. Ya saya nggak mau jual. Ya makanya si distributor juga pusing sekarang. Akhirnya dijual tanpa garansi seperti itu ya. Saya ngomongnya orangnya to the point. Jadi saya bersyukur juga kalau Anda puas. Saya berharap juga Anda memberikan saya feedback gitu ya. Jadi outputnya lebar, padat, wattnya paling gede saat ini untuk 3 warna ya. Nah cara pakai bagaimana kita harus deskripsikan juga ya. Anda mau mengubah warna dengan cara mematikan switch lampu 1-2 detik, kemudian nyalakan lagi, dia akan berubah modenya. Masing-masing bola mempunyai mode sendiri-sendiri ya, mempunyai siklus sendiri-sendiri. Ini siklusnya putih, putih kuning, kuning. Yang ini juga siklusnya putih, putih, putih kuning, kuning. Jadi dia akan mempunyai satu buah siklus masing-masing. Saat ini misalnya bohlam menyala warna putih, Anda matikan, Anda nyalakan lagi, dia akan berubah menjadi warna putih kuning. Anda matikan lagi, nunggu 1-2 detik, Anda nyalakan lagi, dia akan berubah menjadi kuning, berbarengan. Misalnya suatu saat
Anda matikan, nyalakan, dia tidak berubah barengan. Misalnya yang ini awalnya warna putih, yang ini awalnya warna putih, yang ini Anda ubah warnanya, Anda matikan, Anda nyalakan, yang ini sudah berubah menjadi warna putih kuning, yang ini masih berwarna putih. Apa yang Anda harus lakukan adalah Anda matikan lampunya, diamkan 1 menit untuk reset, ya. Bukan Anda matikan lagi, nyalakan lagi, matikan, nyalakan, begitu adalah salah. Kenapa? Karena dia tidak bakal ketemu. Karena kalau ini awalnya warna putih, dimatikan, dinyalakan, ini akan berubah menjadi putih kuning. Sedangkan yang ini belum berubah, Anda matikan lagi, Anda nyalakan lagi, yang ini akan berubah menjadi warna kuning, yang ini akan berubah menjadi putih kuning. Jadi nggak sama seterusnya, nggak bakal sama. Cara untuk menyamakannya bagaimana? Reset 1 menit. Bohlam ini ada memori, jadi saya bercerita tentang ini. Jangan Anda samakan dengan bohlam yang Anda beli di luaran, karena tidak bakal sama. Ya, karena di dalamnya ada drivernya itu mempunyai arsitekturnya beda-beda, ya. Saya ngomong begini, Anda praktekkan di merek yang saya jual, Automax, nggak bisa. Anda praktekkan di bohlam merek Pro 7 P73CF juga nggak bisa, karena masing-masing bohlam mempunyai cara kerjanya masing-masing. Dan bohlam ini ada memori yang disimpan di kapasitor dan di induktor, jadi harus discharge maksimum baru bisa ganti warna, seperti itu, ya. Jadi cara pakainya benar, aman. Memang bohlam-bohlam 3 warna bisa error, ya, bisa error. Kalau Anda tidak mau error, ya beli 1 warna saja, karena nggak bisa berubah mode, seperti itu. Tapi kan masing-masing mempunyai kelemahan, kelebihan. Kelebihan bohlam ini ya, Anda kalau hujan, kabut, enak banget, ya, enak banget. Dan output ini lebar, bro, lebar sekali, ya. Testimoni semalam dia pulang, dia udah pulang mudik duluan, mungkin mau di kampung duluan, dia jalan di tol Cipali itu. Cipali 3 jalur kalau nggak salah ya, bukan 4 jalur ya. 3 jalur itu kata dia kesapu semua lampunya, terang. Dia bilang nggak usah pakai headlamp lagi, pakai fog lamp aja udah cukup. Betul, saya juga waktu itu begitu, waktu jalan di Trans Jawa pakai expander, saya nggak pernah nyalain tuh headlamp. Pakai fog lamp udah cukup, bro. Ya, karena memang mumpuni fog lampnya. Waktu itu saya pakai Kri, tapi mau pakai modifan ya. Jadi udah mumpuni gitu ya, untuk fog lamp saja, ya. Oke, saya rasa cukup ya reviewnya. Jadi ini di order untuk Yaris. Jadi sebenarnya bukan buat Yaris saja, bisa buat semua mobil. H8, H9, H16, H11 ya, pakainya ini H8, H9, H16, H11 buat Toyota, buat Honda, buat Mitsubishi, buat Suzuki bisa ya. Pendinginan juga oke. Dan ini kabelnya sudah dirajut ya, jadi tahan tarik, driverless. Karena kalau kita masang fog lamp itu sistemnya ngobok. Ngobok itu maksudnya dari fender samping, mata kita nggak ngelihat, yang bermain adalah tangan. Nah, makanya tangan ini tinggal colok soket ya, nggak usah ngikat-ngikat lagi driver. Karena kalau Anda ada drivernya, walaupun Anda ikat atau Anda tidak ikat, driver itu kan ada kotak, jadi dia ada berat, jadi dia akan goyang ya, kalah di sininya, bro. Nah, kalau ini sudah dirajut oleh nilon, jadi tahan tarik segala macam, jadi istilahnya lebih awet lah, seperti itu ya. Saya rasa cukup reviewnya. Terima kasih buat Anda yang sudah order. Saya bersyukur jika Anda mengirimkan saya video WhatsApp ya. Hasilnya Anda silakan komentar, jujur saja, nggak usah malu-malu, muluk-muluk. Kalau bagus ya bilang bagus, jelek ya bilang jelek, akan saya upload ke YouTube ya. Oke, terima kasih. Oke, selamat sore ya. Ini orderan yang masuk untuk Yamaha WR 155, pakainya H4 ya. Apa H1S? Saya kurang paham juga. Tapi yang pasti ini untuk WR 155. Jadi WR kelihatannya kan motor trail ya, keluaran dari Yamaha ya. Nah, ini lampunya, yang penting Anda harus pasang ini kalau bisa ya, wajib motornya adalah DC. Kalau nggak DC nggak bakal bisa ya. Ini saya barusan tanya ke distributor ya. Jadi ada garansi tetap. Kalau untuk motor adalah 1/1 replacement. Jadi bohlam ini sebenarnya hampir zero komplain ya. Nah, ini kan dipasang untuk motor, jadi takutnya listriknya nggak stabil segala macam. Jadi saya sudah konsultasi dengan distributor bahwa satu ganti satu. Jadi kalau ada rusak komplain 1 kali akan ditukar baru gitu ya. Seperti itu maksudnya. Karena takutnya ya customer tidak paham, main colok aja soketnya sama, padahal setrumnya adalah AC bukan DC. Jadi ini wajib DC ya. Karena ini memang lahir untuk mobil bukan untuk motor. Jadi DC wajib ya.
DC itu seperti mobil ya, kunci kontak on, saklar lampu dinyalakan bisa nyala lampunya, bukan dari spool atau alternator yang ikut putaran gas, tidak bisa ya. Jadi harus DC ya. Saya mau ingatkan itu aja, harus DC karena takutnya di kemudian hari dikomplain mati ya, barang baru dikirim dipasang colok sebentar 5 detik nyala langsung rusak. Kenapa? Karena ternyata takutnya setrumnya AC. Nah, saya tidak tahu WR155 ini bawaan pabriknya DC atau AC. Ya, seperti itu. Jika Anda punya info, silakan komen di bawah. Saya sangat berterima kasih untuk Anda yang memberikan info. Ya, seperti Fiction yang pertama sih DC ya, tapi Fiction yang sekarang kayaknya udah, yang NVL itu malah AC ya. Jadi bohlam ini saya kirim nih, sebelum dikirim ini adalah bohlam bagus ya, nyala dengan baik. 30 watt real ya, high dan low berfungsi dengan baik tuh. Ya, jadi saya takutnya dikomplain, Pak Bapak jual barang jelek. Takutnya seperti itu. Ini barang tidak jelek sebenarnya, tapi adalah takut tidak cocok di motor karena ini untuk DC ya, bukan untuk AC. Kalau Anda motornya DC bisa langsung colok, jadi DC itu direct current. Kalau AC adalah alternating current, jadi bolak-balik listriknya ya. Jadi ini harus DC bukan AC. Ya, kenapa saya rekomendasi tipe ini ya, seperti biasa sama seperti mobil ya. Dia realnya 30 watt, kedua dia stabil, ketiga adjustable, keempat serviceable. Nah, serviceable ini misalnya kalau drivernya yang jebol, nah agak ribet. Karena yang bisa diservis itu adalah chipnya ya, chipnya. Kita menyediakan chipnya, kita tidak menyediakan driver. Ya, seperti itu. Jadi LED itu kan paling banyak masalah di chipnya meredup, rusak. Nah, itu chipnya kita bisa ganti. Ya, kalau driver jarang ya sepertinya. Nah, kalau kelima soal syarat bagus, bayangan gelap makin kecil makin tidak gelap makin bagus. Tidak storing ya, tidak storing, tapi di motor nggak ada urusan storing, tapi sih hanya ke ECU, cuman ini bohlam tidak storing, saya nggak khawatir di situ. Yang saya khawatirkan ya cuma itu DC atau AC ya. Soal pendinginan bagus lah untuk motor nggak ada ruangan mesin di headlampnya. Jadi soal pendinginan bagus. Nah, paling di pantatnya aja nih harus diperhatikan ya, harus terbuka. Takutnya banyak kabel ya, segala macam. Jadi ini diorder untuk WR155 ya. Motor Yamaha yang trail ya, jarang yang pakai ya. Yang pasti adalah harus DC lah, intinya itu. Kunci utamanya adalah DC. Misal kalau bener DC, Anda boleh colokan. Tapi kalau belum DC, jangan sekali-kali dicolokkan, pasti bakal jebol. Jadi makanya saya barang tersebut ini laku ya, saya langsung laporkan ke distributor. Ada satu laku untuk motor, garansinya bagaimana? Karena di sini ada nomor seri, akan dicatat nomor serinya, bro. Ya, seperti itu. Makanya kenapa jangan bilang saya, Pak, si Jungki, jangan beli sama si Jungki, jual barangnya mahal. Padahal saya sistemnya adalah sistem dapat komisi. Jadi intinya saya jujur terus terang, saya jualan pasti saya dapat komisi. Ya. Jangan bilang saya untungnya besar karena komisi saya sudah dipatok oleh distributor. Seperti berapa persen kalau mencapai target, kita cair lagi komisinya, seperti itu ya. Jadi harga ini yang megang distributor, saya jual sesuai price list dari distributor. Buat Anda yang menjual juga barang ini, kalau Anda mau jual di bawah harga price list ya itu urusan Anda, seperti itu. Intinya adalah saya jual harga sesuai price list. Jadi keuntungannya komisi saya sudah dipatok gitu ya. Nah, kenapa saya mau ngambil sama distributor, saya tidak impor sendiri? Karena saya lebih safety, lebih aman di soal garansi. Karena namanya LED ya, pasti aja ada rusak, pasti bro ada rusak ya. Jadi tanggung jawab ini adalah tanggung jawab distributor. Jadi ada rusak, kita tukar ke distributor. Nah, tadi saya sudah laporkan bahwa ada laku satu buat motor. Ya, selalu kita pasti bicara kalau motor DC aman, tinggal colok aman. Tapi kalau motornya AC, nah itu yang agak ribet. Ya, harus diubah dulu ke DC. Ya, harus diubah dulu ke DC. Bagaimana caranya? Ya, di full wave segala macam ya. Intinya seperti itu. Jadi ini adalah barang baru, bagus ya, bukan barang rusak. Saya takutnya di kemudian hari dikomplain, wah si Jungki jual barang jelek, baru pakai 5 detik dicolok mati. Nah, itu gara-gara AC DC-nya. Ya, tapi kalau untuk di mobil so far so good ya. Oke, saya rasa cukup ya reviewnya untuk WR155. Saya nggak bisa banyak review banyak-banyak karena saya juga jujur WR155 kayaknya motor trail ya. Motor trail jarang nggak pernah lihat di jalan ya.
Oke, saya rasa cukup lah ya. Terima kasih. Oke, selamat sore ya. Ini LED low beam untuk Innova untuk Toyota Fortuner VNT ya. Jadi low beam lampu dekat untuk VNT turbo ya. Tipenya adalah H11. Dia menggunakan proyektor. Saya ngomong dulu di awal, proyektor itu ya outputnya memang tipis. Ya, tipis, tapi keuntungan pakai proyektor adalah sinarnya lebar, cut off-nya rapi. Tapi kalau mau berbicara tebel, ya pakai proyektor nggak bisa tebel. Karena kenapa? Karena dia lebar, spread, gitu ya. Karakternya memang seperti itu, ya. Jadi pakai proyektor, cut off bagus, merata, dan lebar. Makanya outputnya tipis, ya. Jadi bohlam ini menggantikan bohlam halogen standarnya. Standarnya adalah 55 watt halogennya. Sedangkan ini diganti dengan LED 30 watt. Halogen itu 1000 lux, ini bisa 3100 lux. Berarti terang 3 kali dari bohlam halogen standar ya. Watt dan luxnya syarat bohlam bagus harus gede. Kedua harus stabil, bohlam ini stabil. Ketiga bisa adjustable, bisa diputar ya, maju mundur. Keempat serviceable, bohlam ini bisa diservis chipnya kalau mati. Kelima bayangan gelap kecil ya. Kenapa kita harus bayangan gelapnya kecil? Karena bohlam ini harus menyinari 360 derajat ya. Sedangkan yang kesini kan nggak ada cahayanya jadi gelap, kesini juga nggak ada cahayanya jadi gelap, seperti itu. Keenam, tidak storing. Saya jamin tidak storing, tidak mengganggu radio, tidak mengganggu komponen elektronik di mobil Anda. Ketujuh, soal pendinginan dia sudah double cooper, kipasnya juga sudah ball bearing ya, seperti itu. Oke, kita akan praktek langsung ya. Kenapa ini di Toyota Fortuner saya rekomendasi tipe ini? Sebenarnya masih banyak tipe-tipe bohlam lain yang masih bagus, tapi ini salah satu yang terbaik. Kenapa? Karena mobil Fortuner itu kebanyakan kan diesel. Diesel itu goyangan lebih gede, goncangan lebih gede getaran ya. Kabel ini sudah dirajut oleh nilon, jadi tahan tarik, driverless. Keuntungannya adalah itu ya, driverless, jadi nggak pakai kotak-kotak balas ya. Jadi tidak ada, Anda harus ikat kotak balas, tidak ada momen, jadi tidak ada resiko resiko di sini putus ya, segala macam ya. Jadi pemasangan juga simple, mudah pemasangan, tinggal colok soket saja ya, tinggal colok begini, kalau nggak nyala Anda tinggal balik ya. Syarat ke 5 adalah soal bayangan gelap. Kenapa bayangan gelap harus kecil? Karena ya ini dipasang di tipe sorotan samping ya, di tipe sorotan samping. Sedangkan reflektor bagian setengah yang atas ini saya arsir, itu adalah bagian paling penting untuk memantulkan cahaya ke jalan. Makin terima bayangan gelap di atas ini makin rugi, intinya seperti itu. Makanya LED ini full adjustable, bisa di-adjust, bisa diputar. Dan jangan lupa nanti masang ini harus vertikal ya. Vertikal ini kabel mau dibawa boleh, kabel di atas juga boleh ya, dorong maju. Intinya seperti itu. Jadi saya sudah banyak mengulang-ulang untuk Toyota VNT Turbo. Ini sama kasusnya dengan mobil-mobil Toyota Avanza Veloz, Toyota Agya atau Alia yang TRD ya, yang proyektor, Camry, Yaris 2019, Sienta, kalau di Honda BRV, CRV, HRV yang baru ya, yang menggunakan proyektor halogen H11. Ini reviewnya sama seperti ini. Jadi Anda harus masang vertikal, tegak lurus, dorong maju ya, seperti itu. Level wattnya dia memang di 30 watt tapi stabil ya. Adjustable ini penting karena bisa di-adjust kiri kanan, maju dan mundur. Itu sangat penting bro ya. Bayangan gelap harus kecil, tidak storing itu penting ya, karena nanti Anda bisa mengganggu radio mobil Anda segala macam. Anda kalau bohlam itu storing bisa mengganggu, nanti kok pas lampu nyala digas mobilnya lemot segala macam ya, seperti itu. Namanya itu storing, mengganggu komponen kerja elektronik mobil Anda ya. Kita kasih lihat hasilnya di tembok ya. Memang kalau karakter proyektor ya begini, outputnya lebar ya. Banyak orang bilang outputnya tipis ya.
Ya, memang itu karakternya proyektor, kita nggak bisa ngomong apa-apa, cuma kan dia menang lebar. Tapi ya kenapa bolam ini perlu ada kata-kata adjustable itu sebagai syarat bolam bagus. Nah, Anda bisa tarik mundur nih bolam. Anda lihat ya, kalau ditarik mundur, nah ininya agak lebih bagus kan, ya dibandingkan dorong maju. Ini saya dorong maju nih. Nah, sedikit memang bermainnya, tapi kalau prakteknya di jalan akan lebih kelihatan. Makin Anda tarik mundur, sinar itu makin dekat ke bumper mobil Anda. Makin Anda dorong maju, makin jauh. Ya, seperti itu. Jadi bisa main far atau near. Nah, bagaimana Anda sukanya ya Anda eksperimen sendiri, karena tiap-tiap orang berbeda. Yang penting adalah bohlam ini adjustable. Tapi kalau buat Anda yang nggak mau pusing-pusing ya dorong maju vertikal itu aja. Devalute basic tuh. Ini juga bisa diputar ya. Seperti ini. Ya, yang pasti adalah harus vertikal, tidak bisa horizontal ya. Seperti itu. Karakter pakai proyektor memang tipis outputnya tapi lebar. Makanya untuk mobil-mobil yang belum memakai proyektor saya tidak rekomendasi pakai proyektor sebenarnya. Proyektor tidak buat menambah terang, tapi proyektor membuat outputnya menjadi cakep. Cakep ini dalam arti lebar, sorotannya lebar. Sudah lebar, ada cut off-nya, ada pattern cut off-nya. Itu yang membuat istimewa dari proyektor. Tapi kalau mau terang belum tentu. Apalagi buat Anda yang memakai proyektor aftermarket buatan Cina, umurnya paling 1 tahun ya, bowlnya itu umurnya 1 tahun. Biasanya bowlnya itu kromannya habis ya. Nah, banyak pertanyaan juga, ini tembus hujan nggak? 5500 Kelvin tembus hujan bro ya, dari testimoni tembus hujan ya, seperti itu. 30 watt 3100 lux stabil. Kita butuh stabil. Banyak bolam yang watt-wattnya gede ya. Wattnya gede ini dalam arti mesti diukur menggunakan wattmeter ya, bukannya berdasarkan fakta di kardus ditulisnya segala macam, bukan ya. Jadi harus real dan stabil. Bolam ini stabil bro, saya sudah ada percobaan di video-video sebelumnya, dinyalakan, kita stress test segala macam, bagus hasilnya ya. Oke, jadi kalau Anda yakin dengan 7 syarat yang saya bilang ya Anda boleh eksekusi. Kalau Anda merasa masih ragu dengan saya ya Anda bisa beli di toko lain gitu ya. Saya juga nggak pernah memaksa, tapi kalau Anda suka ya Anda beli, kalau Anda nggak suka ya nggak usah beli, gitu aja ya. Kenapa saya ulang-ulang terus? Karena udah saya ulang-ulang terus aja masih banyak yang nanya ya, apalagi kalau kita ngomong cuma sekali seperti itu, jadi tidak cukup ya. Ini untuk mobil yang menggunakan proyektor halogen H11, contohnya Toyota Fortuner, Toyota Avanza Veloz, Toyota Camry, Toyota Sienta ya. Kalau di Honda BR-V, CR-V, HR-V yang baru ya, itu semua satu keluarga, itu proyektornya sama semua, halogen H11. Kalau di Suzuki R3 ya, seperti itu. Oke, cukup reviewnya. Jika Anda berminat bisa WhatsApp saya 089826938838. Anda bisa beli di Bukalapak Juragan Lampu, Shopee F3 Moto Lighting itu reseller saya, Tokopedia reseller Juragan Lampu, atau Juragan Lampu Jungki Wenas. Anda mau beli melalui WhatsApp bisa ya, kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA. Oke, cukup. Terima kasih.